warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tolong kalian menyalakan kamera. Kemudian yang pertama, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Renaldi, coba pimpin doa, Re. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Ray. Kemudian selanjutnya, Ya, presensi Ibu sudah share di Google Classroom. Kalian bisa presensi di sana. Kemudian yang Ibu perlu ingatkan adalah kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun atau memakai hand sanitizer. Kemudian mencegah kerumunan ya, tidak keluar kalau tidak perlu sekali. Kemudian tentu saja dengan makan makanan yang bergizi. Sebelum kita mulai, kita saksikan dulu ini video motivasi berikut. Ada 3 kaleng Coca-Cola. 3 kaleng itu diproduksi di pabrik yang sama, dibuat dengan bahan yang sama. Kemudian ketika tiba saatnya, datang sebuah truk ke pabrik membawa kaleng-kaleng Coca-Cola itu untuk didistribusikan ke banyak tempat yang berbeda. Tempat yang pertama adalah supermarket lokal. Kaleng Coca-Cola itu diturunkan, kemudian dipajang di rak bersama kaleng minuman yang lainnya. Coca-Cola itu diberi harga Rp4.000. Tempat distribusi yang kedua adalah pusat perbelanjaan besar. Di sana Coca-Cola diturunkan. Kaleng-kaleng itu ditempatkan di sebuah cooler atau kulkas agar dingin untuk memberikan kenikmatan yang lebih untuk para pembelinya. Satu kaleng Coca-Cola dijual dengan harga Rp7.500. Kemudian pemberhentian yang terakhir adalah Hotel Bintang 5. Kaleng-kaleng Coca-Cola itu diturunkan. Kemudian kaleng-kaleng itu ditempatkan di lemari pendingin, tetapi hanya dikeluarkan dengan pesanan pelanggan. Kaleng ini dikeluarkan dengan gelas kristal cantik berisi es batu, disajikan di atas baki, dan pelayan hotel akan membuka kaleng Coca-Cola itu dan menuangkannya ke dalam gelas dengan sopan saat menyajikan kepada pelanggan. Satu gelas Coca-Cola diberi harga Rp60.000. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kaleng Coca-Cola itu memiliki harga yang berbeda? Diproduksi di tempat yang sama, dibawa truk yang sama, dan memiliki rasa yang sama, tetapi harganya berbeda. Jawabannya adalah lingkungan. Lingkunganlah yang membuat 3 Coca-Cola itu berbeda harganya. Lingkungan berbicara tentang suasana, lingkungan berbicara tentang relationship, lingkungan berbicara tentang daya dukung. Begitu juga dengan manusia. Semua orang pasti punya potensi, semua orang pasti punya bakatnya masing-masing, termasuk diri kita juga. Apabila kita berada di lingkungan yang tepat dengan semua daya dukung yang ada, kita bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri kita. Kita akan jadi orang yang cemerlang. Kita akan terlihat cemerlang dengan segala potensi yang kita punya. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, hasilnya akan sangat berbeda jika berada di tempat yang berbeda. Tetapi sebelum kita memilih lingkungan, kenali terlebih dahulu nilai daripada diri kita yang kiranya bisa menjadi identitas kita. Kita pasti punya bakat, mungkin di komputer, otomotif, analisa, menulis, menghitung, menggambar, dan lain sebagainya. Kenali potensi kita, dan kemudian carilah lingkungan yang bisa mendukung potensi kita itu. Lingkungan bisa jadi bentuknya sekolah, jurusan kuliah, bidang pekerjaan, dan lain sebagainya. Selamat mencari bakat dan potensi kita, dan selamat mencari lingkungan terbaik untuk diri kita. Dan jadilah diri kita yang terbaik. Oke, itu tadi anak-anak. Jadi yang Ibu perlu ingatkan adalah kita semua, termasuk kalian semua, itu mempunyai potensi yang sama, diberikan kelebihan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih waktu yang sama 24 jam sehari. Kalian beruntung memiliki lingkungan yang baik di SMK Negeri 5 Tangerang Selatan. Sehingga tinggal kalian tetap semangat menggali potensi diri, insya Allah kalian bisa untuk menjadi yang terbaik ke depannya. Baik, kita mulai saja. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Coba Naira masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Pada pertemuan minggu lalu, kami telah mempelajari tentang aplikasi perangkat lunak berbasis vektor, khususnya CorelDRAW, bagian-bagian dari CorelDRAW
serta fungsi dari masing-masing tool yang ada di CorelDRAW. Terima kasih Naira. Nah, kita lanjutkan untuk kali ini, pertemuan ketiga, lanjut ke KD 4.2, yaitu mencoba fasilitas aplikasi perangkat lunak berbasis vektor dan bitmap. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian nanti bisa menggunakan fasilitas aplikasi perangkat lunak berbasis vektor CorelDRAW dengan baik. Kemudian yang kedua, mencoba fasilitas aplikasi perangkat lunak berbasis vektor CorelDRAW untuk membuat logo sederhana. Nah, sebelumnya nih, apa itu logo? Ada yang tahu? Pengertian logo merupakan suatu lambang atau simbol yang memiliki kandungan makna yang digunakan sebagai identitas sebuah perusahaan maupun individu. Bagus Dinda, itu dia logo. Logo itu lebih kepada apa? Identitas diri, identitas dari suatu perusahaan atau lembaga. Pengertian dari logo merupakan suatu lambang atau simbol yang memiliki kandungan makna yang digunakan sebagai identitas sebuah. Nah, logo itu dibagi menjadi dua, yaitu logotype dan logogram. Nah, apa bedanya logotype dan logogram? Apa itu logotype? Apa itu logogram? Nah, ini dia logotype. Coba Hana, logotype baca Hana. Logotype adalah salah satu jenis elemen logo yang dibuat berdasarkan font yang mengandung nama brand dan merek tertentu. Iya, itu dia logotype. Logotype itu lebih kepada huruf ya, font dia. Contohnya yang paling familiar itu Google, Coca-Cola. Nah, seperti yang tadi video di awal tadi. Nah, itu Coca-Cola kan, dia merupakan contoh dari logotype. Jadi dia terdiri dari huruf atau font, hanya huruf saja. Kemudian logo mark, coba Sandi. Logo mark atau logogram, baca. Logo mark atau juga dikenal dengan sebutan logogram adalah komponen logo yang dibuat berdasarkan bentuk, icon, hingga bentuk gambar visual. Iya, itu tadi dia logo mark atau logogram. Dia terbentuk dari bentuk, shape, atau icon, atau bentuk gambar visual. Nah, kalau seperti ini, apa logo apa ini? Apple. Nah, yang punya handphone Apple atau laptop Apple, nah ini dengan hanya melihat seperti ini, apel yang digigit kerowak begini, sudah tahu ya bahwa ini apple. Ibu hanya menjelaskan sekilas saja. Nantinya hari ini kita akan mencoba membuat logo, lebih kepada logogram sebenarnya. Sekarang yang kita akan lakukan adalah membuat logo. Langkah-langkah membuat logo yang perlu kita siapkan adalah media, itu alat dan bahan. Alatnya tentu saja komputer atau laptop. Langkah-langkah membuat logo, kalau kalian memakai CorelDRAW itu install dulu CorelDRAW-nya, buat dokumen baru, kemudian tentukan ukuran halaman, buat guideline rencana kalian itu seperti apa nanti mau membuat logo, kemudian mulai membuat bentuk awal, kemudian posisikan bentuk, mulai warnai bentuk, terus kemudian buat berbagai macam variasi. Kriteria logo yang kita akan buat itu, desain logo harus mencerminkan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan atau lembaga. Kemudian yang berikutnya bersifat menarik, sederhana, mudah diingat, dan mudah dipahami. Kadang-kadang tidak perlu rumit logo itu ya, hanya yang cukup yang sederhana, tapi dia mudah diingat dan mudah dipahami. Itu justru melekat di pikiran customer atau klien. Kemudian biasanya logo itu masih dapat terlihat jelas jika diperkecil sampai dengan ukuran 2x2 cm. Kayak umpamanya kita logo SMK Negeri 5 itu kalau jadi kop surat, yang kanannya logo Banten, kemudian yang kirinya logo sekolah kita, itu kondisi paling kecil pun dia masih kelihatan. Kemudian logo dapat diterapkan pada berbagai media, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian nanti logo dituangkan dalam kertas putih A4, boleh kalian JPEG, boleh PNG, boleh PDF. Nantinya penjelasan makna lambang atau logo, kalian bisa menerangkan gitu, logo yang kalian buat itu apa maknanya. Ya, seperti itu ya yang hari ini akan kita lakukan. Nah, ini kemudian Ibu share video tutorial tentang membuat logo. Nah, ini LKPD-nya. LKPD-nya dengan kalian tadi melihat video tutorial tadi, kalian mencoba membuat logo. Di handphone juga ada aplikasi yang bisa dipakai untuk membuat logo, namanya aplikasinya Canva. Pada aplikasi Canva ini kamu buka, kalau udah aplikasi sudah diinstal atau kamu pakai canva.com, dibuka, kemudian kamu pilih logo. Nah, kemudian kalian klik yang kosong, kemudian kamu klik tambah. Kemudian nah di situ itu ada banyak nih, kamu tinggal pilih elemen di sini, baru nanti pilih di sini banyak bentuk. Ada lingkaran, ada segitiga, ada segi 4. Kamu coba ambil
Ini ibu contohin satu, ini ibu ambil gitu ya, umpamanya segi 4. Kemudian kamu bisa besar dan kecilkan tuh dari sini, ditarik itu bisa besar dan kecil. Untuk mewarnai di bawah sini ada warna. Kemudian nanti bisa juga diduplikat di bawahnya. Nah, itu kamu berkreasi di situ. Ibu kasih waktu berapa menit untuk kalian membuat? 5 menit selesai ya kalau pakai Canva ya. Ya, ini Raka. Nah, ini Raka, kan kamu udah mencoba nih. Nah, coba kamu presentasikan ke teman-teman. Silakan Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyoba bikin logo ya, sebenarnya sederhana banget. Di situ saya pakai star shape. Nah, itu diduplikat dulu. Cara cepetnya pakai Ctrl D, terus digabungin. Nah, ini buat kayak ngeblend warna, bikin gradasi. Terus di sini pakai teks juga. Bisa diganti fontnya, sama diberi garis luar kalau mau ada garis luar lebih tebal atau lebih tipis. Ini juga pakai shadow, nama toolsnya drop shadow tool. Jadi sekian contoh logo sederhana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Raka. Ini hasil LKPD. Nah, ini si Renaldi. Ya Bu, Nah, ini kamu cerita itu buat logo profil YouTube sih Bu. Kamu punya YouTube? Rencananya Bu. Oh gitu, oke. Jadi ini konsepnya apa, maknanya apa, coba cerita Ini kamu bikinnya pakai Corel kan? Iya. Nah, ini bentuknya dari bentuk apa saja ini? Hanya segitiga kamu gabung atau ada bentuk Itu lain? dari pertamanya itu polygon Bu. Kemudian? Lalu sisinya saya ubah dari 5 menjadi 3. Kemudian? Dikasih warna, habis itu dikasih blend warna merah dengan hitam. Oh, ini warnanya bisa gradasi seperti ini antara merah dan hitam. Ini kamu kasih blend gitu ya? Iya sih Bu. Kemudian dari sekian banyak KPD yang kalian sudah kerjakan, yang mendekati benar dari yang kita tadi sampaikan bahwa kita hanya ke logogram tadi. Nah, ini tadi si Sandi, kemudian Rafael, Septian Hadi sebenarnya, kemudian si kamu ya Renaldi. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD dengan sangat antusias. Hasilnya ini berarti tadi Septian, Rafael, dan Sandi. Nah, yang lainnya Ibu tetap apresiasi usaha kalian walaupun menggunakan aplikasi Canva yang ada di handphone masing-masing. Kemudian tes formatif Ibu sudah share di Google Classroom. Pagi tadi Ibu sudah mencoba merekap. Ini rekap hasil tes formatifnya. Itu ada 2 yang nilainya sempurna, itu Dinda Sukmawati dan Muhammad Al-Farizi. 100 ya. Oke, tepuk tangan buat Dinda Sukmawati dan Muhammad Al-Farizi. Kemudian ada 5 yang nilainya 90, Renaldi, Alia, kemudian Zaid, Muhammad Dafa, dan Rafael Dios. Oke, 90 nilainya. Tepuk tangan buat kalian. Nah, kemudian tadi yang pagi-pagi yang awal ya, si Neira, Tri, Firdaus Nuzulan, Aulia, dan Yoga itu nilainya ada yang 60, 70, dan 80. Tapi tidak apa-apa, Ibu tetap kasih apresiasi. Kalian sudah mau mengerjakan dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian sebagai penutup, coba kalian membuat kesimpulan. Zaid Al-Qanaah, kesimpulannya apa Zaid? Pembelajaran pada hari ini, kesimpulannya pertama, menjadi tahu aplikasi perangkat lunak berbasis vektor, khususnya CorelDRAW. Selain itu, kami bisa menerapkan tool-tool yang ada di CorelDRAW tersebut untuk membuat logo sederhana. Iya, baik. Terima kasih Zaid. Kemudian Ibu minta satu lagi, kalian menyampaikan kebermanfaatan apa yang diperoleh dari pembelajaran hari ini. Coba Tri Septiani. Baik, terima kasih Ibu Is. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bermanfaat karena kita menjadi lebih memahami tentang apa aplikasi berbasis vektor, khususnya FriendDRAW. Selain itu, kita juga jadi bisa mencoba membuat logo sederhana dari bentuk spray menggunakan aplikasi Pantone dan aplikasi Canva pada HP. Sehingga kedepannya kami bisa menerapkan dan mengaplikasikannya dalam pembuatan produk berupa poster, brosur, logo yang sesungguhnya dalam kehidupan nyata. Iya, baik Tri Septiani. Untuk pembelajaran berikutnya, satu kali lagi nanti kita ketemu, yaitu kita akan membahas ke KD 3.3, yaitu menganalisis fasilitas yang terdapat dalam desktop publishing. Nah, di situ tentu saja apa itu desktop publishing, proses menggunakan komputer dan jenis tertentu dari perangkat lunak untuk menggabungkan teks dan grafis untuk menghasilkan dokumen seperti newsletter, brosur, buku, halaman web,
dan lain-lain. Ibu kira cukup segitu saja. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Yoga silakan. Sebelum kita menyelesaikan Zoom ini, kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Baik, terima kasih Yoga. Ibu kira cukup sekian. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang kita lakukan ini mudah-mudahan bernilai ibadah. Begitu saja Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.